Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Kisah nyata kasus kriminal hari ini akan membawa kita untuk pertama kalinya ke negara bagian Bihar, India, tepatnya ke distrik Aurangabad. Priyanshu Kumar Singh adalah warga desa Batuan di distrik Aurangabad. Pada tahun 2001, pria yang biasa dipanggil dengan nama Chotu ini terlahir sebagai bungsu dengan satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Orang tuanya adalah tuan tanah di desa Batuan, dan dengan kepemilikan lahan persawahan seluas 15 hektar, keluarga Chotu menjadi orang terkaya di desa tersebut. Chotu dan saudara-saudaranya menjalani masa kecil yang bahagia dan sangat berkecukupan secara finansial. Orang tua mereka juga senantiasa mendukung Chotu dan dua kakaknya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Himanshu, si anak sulung, sudah meraih gelar sarjana, sudah menikah dan memiliki anak, serta sudah bekerja dan menetap di kota Varanasi, Uttar Pradesh. Sementara itu kakak perempuan Chotu juga sudah menikah dan tinggal di rumah keluarga suaminya di kota Chandauli, Uttar Pradesh. Menyisakan Chotu si bungsu sendirian di kampung halaman bersama kedua orang tua mereka. Ketika lulus sekolah menengah pada tahun 2019, Chotu memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas. Alih-alih dia memilih tetap berada di desa Batuan untuk membantu sang ayah mengelola bisnis dan lahan pertanian mereka. Pada tahun 2020, ayah Chotu meninggal dunia. Ada sumber yang mengatakan bahwa pria itu meninggal karena COVID, namun sumber lain menyebutkan bahwa dia meninggal karena kondisi kesehatan yang memburuk di usia tua. Setelah kepergian sang ayah, beban dan tanggung jawab beralih ke pundak Chotu, yang bahkan baru berumur 19 tahun pada saat itu. Namun Chotu ternyata bisa membuktikan bahwa dia mampu dan berhasil menjaga serta mempertahankan aset-aset dan bisnis yang ditinggalkan ayahnya. Di antara Chotu dan kedua kakaknya, tidak ada perselisihan mengenai warisan dan lain sebagainya. Secara tidak tertulis, tiga kakak beradik ini sepakat bahwa ibu mereka, bisnis-bisnis dan lahan pertanian peninggalan sang ayah, selanjutnya menjadi tanggung jawab dan akan terus dikelola oleh Chotu. Sedangkan Chotu sendiri secara teratur akan memberikan bagian dari penghasilannya kepada kedua kakaknya, walaupun hal tersebut sejatinya tidak diwajibkan. Tahun demi tahun berlalu, pada tahun 2025, Chotu sudah berumur 24 tahun. Ibunya dan kedua kakaknya merasa kalau sudah waktunya si bungsu untuk berumah tangga. Mereka pun mulai mencarikan jodoh untuk Chotu, dan tak lama kemudian, datanglah lamaran dari Tuan Ram Swarup Singh, salah satu tetangga mereka sendiri di desa Batuan, yang juga sedang mencarikan calon suami untuk Gunja Devi putrinya, yang saat itu sudah berumur 27 tahun. Karena mereka sudah saling mengenal dengan sangat baik, proses perjodohan ini pun berjalan cepat dan lancar. Usia Gunja Devi yang lebih tua 3 tahun dari Chotu tidak dipermasalahkan, dan pembicaraan tentang mahar serta biaya pesta juga tidak menemui kendala. Jadi singkat cerita, pada tanggal 10 Mei tahun 2025, Priyanshu Kumar Singh alias Chotu akhirnya menikah dengan Gunja Devi Kumari. Berhubung mereka adalah orang terkaya di desa Batuan, pesta pernikahan Chotu dan Gunja tentunya digelar secara mewah ekstravaganza. Setelah pesta, Gunja mulai tinggal di rumah keluarga suaminya, dan semua tampak baik-baik saja sampai kemudian hanya berselang kurang 2 bulan dari pesta pernikahan mereka, terjadilah sebuah insiden tragis yang merenggut nyawa Chotu. Pagi hari di tanggal 23 Juni tahun 2025, Chotu berpamitan dengan ibu dan istrinya, berkata bahwa dia akan pergi selama 1 hari ke Uttar Pradesh karena ada urusan terkait bisnis. Sekalian dia ingin mengunjungi kakak laki-lakinya di kota Varanasi, dan kakak perempuannya di kota Chandauli. Keesokan harinya di tanggal 24 Juni tahun 2025, sekitar jam 7 malam, ibu Chotu mendatangi rumah kerabat sekaligus tetangganya, di mana dia bertemu dengan dua keponakannya yaitu Sonu dan Anup, meminta mereka untuk menjemput Chotu yang sebentar lagi tiba di stasiun Nabinagar. Sonu dan Anup menuruti permintaan bibi mereka dan segera berkendara menggunakan motor menuju ke stasiun. Sekitar jam setengah 8 malam, Chotu keluar dari stasiun kereta api dan bertemu dengan dua sepupunya itu. Lalu ketika mereka tiba di parkiran motor, Chotu berkata bahwa dia saja yang membawa motor, jadi Sonu serta Anup menurut dan langsung duduk di boncengan. Jarak dari stasiun Nabinagar ke desa Batuan, sejatinya hanya sekitar 2 km saja,
namun sebelum itu mereka harus melewati desa Lembokhap. Ketika motor mereka hampir mencapai desa Lembokhap, Chotu dan dua sepupunya merasa bahwa ada sebuah motor yang sepertinya terus membuntuti mereka sedari stasiun. Pengemudi motor di belakang membunyi-bunyikan klakson dan memberi tanda dengan lampu, namun Chotu mengabaikan saja hal tersebut dan terus melajukan motornya. Di satu lokasi yang cukup sepi, motor di belakang menambah kecepatan dan menyalip motor Chotu. Lalu dua orang pengendaranya turun dari motor, dan salah satu dari mereka bertanya di mana desa Lembokhap. Chotu menjawab bahwa mereka sudah berada di desa Lembokhap. Namun tiba-tiba, pria yang satunya lagi mengeluarkan sepucuk pistol lalu melepaskan 4 tembakan yang mendarat tepat di dada Chotu. Setelah itu mereka melarikan diri, menyisakan Sonu dan Anup yang membeku karena otak mereka sedikit terlambat memproses insiden yang begitu cepat dan tiba-tiba ini. Di detik berikutnya, Sonu dan Anup langsung berteriak histeris minta tolong. Sementara itu dari kejauhan, beberapa orang warga datang mendekat karena tadi mereka sempat mendengar suara tembakan. Dengan bantuan warga setempat, Sonu dan Anup membawa kakak sepupu mereka ke rumah sakit terdekat. Namun sayang begitu tiba di sana, dokter menyatakan bahwa Chotu sudah meninggal dunia. Pihak rumah sakit selanjutnya menghubungi polisi, sementara Sonu dan Anup menelpon bibi mereka untuk menyampaikan kabar buruk tentang kematian Chotu. Setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit, beberapa petugas dari kantor polisi kota Nabinagar segera melakukan investigasi. Pertama-tama, jasad Chotu dikirim ke ruang otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Kemudian para polisi mendatangi TKP, yang ternyata tak banyak bukti maupun petunjuk yang berhasil dikumpulkan, karena TKP sudah terganggu oleh kerumunan warga desa yang berkumpul di sana. Selain selongsong peluru dan jejak darah Chotu, tidak ada lagi petunjuk yang bisa digunakan polisi untuk mengungkap kasus ini. Di sekitar TKP juga tidak terdapat kamera CCTV, dan warga sekitar memberikan keterangan bahwa mereka hanya mendengar suara tembakan, tidak ada satupun yang melihat siapa pelakunya. Tentunya dua orang yang menjadi saksi kunci di sini adalah Sonu dan Anup. Dua pemuda ini memberikan keterangan sesuai kronologi yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahwa mereka hanya disuruh oleh bibi mereka untuk menjemput Chotu. Mereka bertemu dengan Chotu di stasiun, lalu berboncengan bertiga menuju rumah. Namun di perjalanan, ada dua orang yang menghadang mereka dan menembak Chotu. Sonu dan Anup menambahkan, bahwa walaupun para pelaku tidak menggunakan helm dan penutup wajah, mereka mengaku sama sekali tidak mengenal dua orang itu. Berdasarkan keterangan dua sepupu korban, polisi langsung mencoret motif perampokan dalam kasus ini. Lagi pula, tidak ada satupun barang berharga milik Chotu yang hilang, begitupun milik Sonu maupun Anup. Kalau motif para pelaku adalah uang dan barang berharga, untuk apa mereka menembak Chotu sampai 4 kali? Aksi para pelaku mengindikasikan bahwa sejak awal, mereka memang menginginkan kematian Chotu. Polisi selanjutnya mendatangi rumah korban dan bertemu dengan ibu serta istri Chotu, di mana menurut dua wanita ini, Chotu sama sekali tidak memiliki perselisihan dengan pihak manapun, atau setidaknya, mereka tidak tahu kalau Chotu sedang berkonflik dengan seseorang. Polisi sempat mencurigai Sonu dan Anup sebagai pelaku pembunuh Chotu. Akan tetapi dua pemuda itu menjelaskan, kalau memang mereka yang membunuh Chotu, pastinya mereka akan lari setelah menembak Chotu. Untuk apa mereka repot-repot membawa Chotu ke rumah sakit? Selain itu, ibu Chotu membenarkan bahwa memang dialah yang meminta Sonu dan Anup untuk menjemput Chotu ke stasiun. Pada tanggal 26 Juni tahun 2025, jenazah Chotu dikembalikan ke pihak keluarga untuk dilakukan kremasi. Dan hingga 2 hari setelah kematian Chotu, polisi masih belum berhasil menemukan petunjuk penting dalam investigasi kasus ini. Tim IT Kepolisian Nabinagar sudah berusaha untuk melakukan pelacakan terhadap sinyal handphone yang aktif di sekitar TKP pada malam kejadian, namun hasilnya nihil. Pemeriksaan terhadap handphone Chotu juga menunjukkan data bahwa selain istrinya, tidak ada orang lain yang menghubungi Chotu di malam itu. Namun terkait komunikasi antara Chotu dan istrinya, polisi awalnya sempat mencurigai Gunja Devi. Karena pada malam kejadian, dari jam 5 sore hingga jam 8 malam, Gunja tercatat melakukan panggilan telepon ke nomor handphone suaminya sebanyak 17 kali. Gunja menjelaskan bahwa pada hari itu, Chotu berkata bahwa dia akan tiba di rumah sebelum jam 5 sore. Namun nyatanya hingga menjelang malam, Chotu belum juga tiba di rumah. Alhasil Gunja merasa cemas dan bolak-balik menghubungi suaminya untuk memastikan kondisi Chotu baik-baik saja. Penjelasan Gunja sebenarnya bisa diterima oleh polisi. Namun yang menarik di sini,
Mengapa setelah Chotu dihadang orang dan ditembak, bahkan setelah Chotu dinyatakan meninggal di rumah sakit, sama sekali tidak ada histori panggilan telepon masuk dari Gunja ke handphone Chotu? Ketika Chotu beserta Sonu dan Anup tak kunjung tiba di rumah pada malam itu, bukankah seharusnya Gunja merasa lebih khawatir dan mencoba untuk mencari tahu keberadaan suaminya? Sampai di sini, polisi sudah menaruh kecurigaan terhadap Gunja Devi, namun mereka belum mengantongi bukti kuat untuk membawa wanita 27 tahun itu ke ruang interogasi. Selain Gunja Devi istri Chotu, polisi juga sempat menaruh kecurigaan terhadap dua saudara Chotu. Mungkinkah kematian Chotu sejatinya bermotifkan perselisihan harta warisan di antara tiga kakak beradik itu? Dua saudara Chotu menjelaskan kepada polisi bahwa mereka sudah membuat kesepakatan terkait harta peninggalan sang ayah, di mana semuanya nanti akan dibagi 5. Himanshu dan saudara perempuannya masing-masing akan mendapatkan 1 bagian, sedangkan Chotu dan ibu mereka akan mendapatkan 3 bagian. Dan masalah ini sudah final serta sudah disepakati secara damai. Pada tanggal 30 Juni tahun 2025, Himanshu kakak Chotu menghubungi polisi dan menyampaikan kecurigaannya terhadap Gunja Devi. Di mana menurut pria ini, kelakuan adik iparnya itu sangat aneh. Di hadapan keluarga dan kerabat, Gunja kerap menangis seakan tidak mampu menerima kenyataan bahwa Chotu sudah tiada. Tapi kalau sedang tidak ada orang, Gunja sering berbicara di telepon dengan seseorang dan ekspresi wajahnya terlihat baik-baik saja, bahkan cenderung ceria. Himanshu menambahkan bahwa sejak kecil, Gunja Devi tinggal bersama kerabat di kota Patna. Tiba-tiba pada bulan April tahun 2025 dia pulang ke desa Batuan, lalu dijodohkan dan menikah dengan Chotu tak sampai sebulan kemudian. Jadi bagaimana kehidupan Gunja Devi selama tinggal di kota Patna, masih menjadi misteri bagi keluarga mereka. Terlebih lagi kematian Chotu hanya berselang 6 minggu setelah menikah, Himanshu beserta ibu dan saudara perempuannya merasa curiga. Mungkin saja Gunja Devi adalah dalang pembunuhan Chotu, dengan motif untuk menguasai harta keluarga bagian Chotu. Polisi selanjutnya mendatangi rumah Chotu dengan membawa surat penggeledahan, dengan dalih bahwa mereka ingin mencari petunjuk keterkaitan Chotu dengan orang luar. Entah itu masalah hutang piutang, atau perselisihan terkait bisnis maupun kepemilikan lahan pertanian. Ketika memeriksa kamar tidur Chotu dan Gunja Devi, polisi menemukan sebuah handphone di bawah tumpukan baju di lemari. Saat polisi bertanya, ini handphone milik siapa? Gunja Devi maju dan berkata bahwa itu miliknya. Namun menariknya di sini, Gunja Devi selanjutnya meminta handphone itu kembali, sembari berkata bahwa itu adalah barang pribadinya. Akan tetapi dengan surat penggeledahan resmi di tangan mereka, polisi berhak untuk menyita handphone tersebut demi kepentingan investigasi. Handphone itu pun dibawa dan diperiksa isinya, yang ternyata ada 2 kartu SIM di dalamnya. Di kartu SIM pertama, polisi menemukan histori panggilan telepon yang panjang antara Gunja Devi dengan 1 nomor. Bahkan pada hari pernikahannya dengan Chotu, Gunja Devi tercatat melakukan 99 kali panggilan telepon ke nomor tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap kartu SIM yang satunya lagi, menunjukkan bahwa Gunja Devi aktif berkomunikasi dengan pemilik nomor itu pada malam hari ketika Chotu dibunuh. Kartu SIM kedua Gunja Devi, dan kartu SIM nomor handphone yang dia hubungi, aktif dan terdaftar atas nama seseorang, namun polisi tidak menemukan data terkait identitas pemilik kartu SIM. Lalu keanehan yang berikutnya, 2 kartu SIM itu diaktifkan di hari yang sama, pada siang hari di tanggal 24 Juni tahun 2025. Yaitu hari pembunuhan Chotu. Pada tanggal 2 Juli tahun 2025, saat polisi masih berusaha melacak identitas pemilik 2 nomor handphone yang dihubungi oleh Gunja Devi, Himanshu menelpon polisi lagi, memberitahu bahwa Gunja Devi sedang berkemas dan berkata bahwa dia akan pergi ke rumah bibinya di kota Patna. Lebih lanjut Himanshu menyampaikan kecurigaannya kalau adik iparnya itu berencana kabur. Polisi segera bergerak cepat dan meminta Gunja Devi untuk memberikan keterangan di kantor polisi Nabinagar. Setelah mereka berada di ruang interogasi, polisi berusaha memancing pengakuan Gunja Devi, dengan berkata bahwa 2 pelaku pembunuh Chotu sudah berhasil ditangkap, dan mereka sudah membuat pengakuan. Mendengar penjelasan dari polisi, Gunja Devi tiba-tiba menangis dan membuat pengakuan bahwa memang dialah yang memerintahkan 2 orang itu untuk membunuh suaminya. Berikut adalah pengakuan Gunja Devi terkait latar belakang, motif, dan kronologi dari insiden tragis ini.
Gunja Devi Kumari, lahir pada tahun 1998 di Desa Batuan, desa yang sama dengan Chotu calon suaminya di masa depan. Namun Gunja Devi tidak seberuntung Chotu dalam segi finansial. Ram Swarup Singh ayahnya, bukanlah tuan tanah seperti ayah Chotu, namun Gunja Devi memiliki keinginan yang besar untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pada tahun 2010, setelah dia menamatkan pendidikan dasar, Gunja Devi dititipkan kepada bibinya, adik kandung ayahnya yang tinggal di kota Patna. Secara kebetulan sang bibi dan suaminya yang bernama Jiwan Prasad tidak memiliki anak. Jadi dengan demikian, mereka mengasuh dan membiayai semua kebutuhan Gunja Devi selayaknya anak kandung sendiri. Waktu pun berlalu, Gunja Devi menjalani kehidupan yang baik bahkan berhasil meraih gelar sarjana. Karena dipandang usianya sudah cukup dewasa, orang tuanya mulai mencarikan jodoh yang baik untuk sang putri. Satu persatu kandidat potensial pun mulai diseleksi. Akan tetapi setiap kali orang tuanya menetapkan calon suami pilihan bagi Gunja Devi, sang paman ikut campur dan menentang pilihan tersebut dengan berbagai alasan. Misalnya si Rahul yang usianya terlalu tua, atau si Sunil yang pendidikannya hanya tamatan SMA, dan si Anil yang pekerjaannya kurang mapan. Sampai di sini, Jiwan Prasad terlihat sangat protektif dan perhatian terhadap Gunja Devi, bersikap selayaknya seorang paman yang menginginkan masa depan terbaik bagi si keponakan. Dan karena mereka merasa banyak berhutang budi, orang tua Gunja Devi menuruti saja semua keputusan Jiwan Prasad. Jiwan Prasad adalah pengusaha yang cukup disegani di kota Patna. Dia juga memiliki koneksi yang kuat dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Bahkan rumornya dia terkait dengan organisasi kriminal. Jadi orang tua Gunja Devi sekali lagi hanya mengiyakan saja setiap keputusan pria 65 tahun itu. Sampai kemudian, sebuah skandal besar pun terbongkar. Pada bulan April tahun 2025, sang bibi mengantar Gunja Devi pulang ke desa Batuan. Kepada kakaknya wanita itu menjelaskan bahwa Gunja Devi main gila dengan suaminya. Bahkan faktanya hubungan itu sudah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sejak tahun pertama Gunja Devi menginjakkan kakinya di rumah sang bibi. Tuan Ram Swarup Singh tentunya murka dan merasa sangat malu, walaupun sebenarnya yang patut disalahkan adalah suami adiknya sendiri. Gunja Devi yang saat itu baru berumur 12 tahun, telah dimanipulasi oleh Jiwan Prasad dengan hadiah-hadiah dan segala rupa kebaikan, bentuk nafsu bejat yang bertopengkan kasih sayang paman kepada keponakan. Tapi sekali lagi, Jiwan Prasad adalah pria dengan pengaruh yang sangat kuat. Orang tua Gunja Devi tak bisa berbuat apa-apa untuk mengkonfrontasi Jiwan Prasad. Alhasil demi mencegah aib yang lebih besar, Tuan Ram Swarup Singh segera mencarikan jodoh untuk putrinya. Gunja Devi awalnya menolak rencana perjodohan itu. Namun dia tidak punya pilihan karena dia sendiri yang telah membuat aib memalukan. Singkat cerita, Gunja Devi dijodohkan dengan Priyanshu alias Chotu. Di hari pernikahan mereka yang digelar pada tanggal 10 Mei tahun 2025, Gunja Devi menghubungi sang paman hingga 99 kali, meminta pria itu untuk menjemputnya supaya mereka bisa kawin lari. Namun Jiwan Prasad berkata bahwa hal itu tidak mungkin. Bisnisnya dan reputasinya pasti hancur total kalau sampai dia menceraikan istrinya dan menikahi Gunja Devi. Gunja Devi akhirnya pasrah dan berusaha menerima kenyataan bahwa kisah cintanya dengan sang paman sudah berakhir, dan bahwa sekarang dia akan menjadi istri Chotu. Namun tiba-tiba seminggu setelah pernikahannya, Gunja Devi dibuat terkejut manakala Jiwan Prasad datang menemui Gunja Devi. Kepada suami dan ibu mertuanya, Gunja Devi memperkenalkan Jiwan Prasad sebagai pamannya dari kota Patna, orang yang selama ini mengasuh dan yang membiayai pendidikannya. Chotu dan sang ibu tentunya menyambut baik kehadiran Jiwan Prasad, padahal pria tua itu datang bukan untuk sekedar bersilaturahmi, melainkan membawa niat yang buruk. Saat ada kesempatan bicara berdua saja, Jiwan berkata bahwa dia merindukan Gunja Devi. Dia tidak sanggup kehilangan dan tidak bisa merelakan Gunja Devi bersama pria lain. Gunja Devi pun bahagia mendengar pengakuan sang paman. Dan sejak saat itu, komunikasi di antara mereka berdua tersambung kembali. Setiap ada kesempatan, Gunja Devi akan berbicara via telepon dengan Jiwan. Dan setiap kali suaminya bertanya dia sedang menelpon siapa, Gunja Devi dengan santainya menunjukkan nomor sang paman di layar handphonenya. Hubungan Gunja Devi dan Jiwan dari hari ke hari makin intens. Kalau dulu Gunja yang mengajak kawin lari, kali ini justru sang pamanlah yang mengajak Gunja untuk menikah. Jiwan berkata bahwa sekarang dia sedang mengerjakan sebuah proyek besar. Nanti kalau proyeknya telah selesai,
Jiwan berjanji akan menikahi Gunja. Jiwan akan memberikannya rumah dan lain sebagainya di kota Patna. Namun sebelum semua itu tercapai, mereka terlebih dahulu harus menyingkirkan satu-satunya penghalang, yaitu Priyanshu Kumar Singh, alias Chotu, suami Gunja. Gunja Devi dan Jiwan Prasad sudah sepakat kalau mereka mau kembali bersama, maka Chotu suami Gunja harus disingkirkan. Plot pembunuhan Chotu pun mulai disusun, di mana Gunja yang akan merencanakan semuanya, sementara Jiwan berperan sebagai penyedia dana. Gunja punya seorang teman di kota Patna yang bernama Mukesh. Pria ini memiliki sebuah toko handphone kecil, atau semacam konter HP kalau di Indonesia. Kepada Mukesh, Gunja mengungkap bahwa dia ada pekerjaan untuk menghabisi seseorang, dan bayaran untuk tugas itu adalah sebesar 10 lakh rupiah, atau sekitar 180 hingga 200 juta dalam rupiah. Mukesh menerima tawaran tersebut dan mengajak temannya yang bernama Jai Sankar. Melalui Gunja Devi, Jiwan Prasad memberikan uang muka sebesar 2 lakh rupiah kepada Mukesh. Awalnya, rencana pembunuhan ini akan dieksekusi pada tanggal 15 Juni tahun 2025. Saat itu Chotu sedang pergi ke kota Nabinagar untuk urusan bisnis. Tapi setelah sepanjang hari menguntit Chotu, Mukesh dan Jai Sankar tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Chotu yang selalu berada di tempat ramai dan tidak pernah sendirian. Kemudian datanglah kesempatan kedua. Pada tanggal 23 Juni tahun 2025, Chotu pergi ke Uttar Pradesh untuk menemui dua kakaknya. Sepanjang hari di tanggal 24 Juni tahun 2025, Gunja Devi dan Mukesh terus berkoordinasi hingga menjelang petang. Mukesh dan Jai Sankar sudah bersiaga di luar stasiun Nabinagar. Sementara itu Gunja Devi di rumah, terus berkomunikasi dengan Chotu suaminya, bertanya dia sudah sampai di mana dan jam berapa tiba di Nabinagar. Mungkin saat itu Chotu merasa senang karena istrinya terus bertanya dia sudah sampai mana. Seolah-olah Gunja Devi khawatir, atau mungkin rindu ingin segera bertemu. Padahal sejatinya, Gunja Devi hanya ingin tahu kapan kira-kira Chotu tiba di Nabinagar, agar info tersebut bisa dia sampaikan kepada Mukesh dan Jai Sankar. Singkat cerita seperti yang sudah disebutkan di awal video, Chotu tiba dan keluar dari stasiun Nabinagar, kemudian berboncengan bertiga dengan Sonu dan Anup sepupunya untuk pulang menuju rumah mereka di desa Batuan. Tapi saat mereka memasuki desa Lembokhap, muncullah Mukesh dan Jai Sankar, yang menembak Chotu hingga tewas. Setelah menerima pengakuan Gunja Devi, polisi langsung menahan wanita 27 tahun itu dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Priyanshu Kumar Singh. Kepolisian kota Nabinagar selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian kota Patna. Mukesh Verma serta Jai Sankar berhasil diringkus dan dibawa ke tahanan polisi kota Nabinagar, sedangkan Jiwan Prasad paman Gunja, rupanya sudah mengetahui perihal penangkapan keponakan sekaligus kekasihnya itu. Pria ini segera melarikan diri dari rumahnya di kota Patna. Pengejaran terhadap Jiwan Prasad berlangsung selama 3 minggu kemudian, di mana pria itu akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 25 Juli tahun 2025 saat sedang bersembunyi di sebuah hotel yang berada di kota Sawai Madhopur di negara bagian Rajasthan. Empat pelaku kini sudah diamankan dan menjadi tahanan kepolisian distrik Aurangabad. Mereka didakwa dengan pasal pembunuhan berencana yang diperparah dengan kepemilikan senjata api ilegal. Kalau nanti terbukti bersalah di pengadilan, Gunja Devi dan Jiwan Prasad serta dua kaki tangan mereka terancam akan menerima vonis hukuman mati atau minimal hukuman penjara seumur hidup. Update terbaru dari kasus ini, pada bulan April tahun 2026 yang lalu, Jiwan Prasad dan Gunja Devi mengajukan pembebasan sementara dengan jaminan, akan tetapi hakim menolak permohonan tersebut. Dua orang dalam pembunuhan ini beserta dua eksekutor mereka, tetap mendekam di tahanan kepolisian distrik Aurangabad. Sebagai penutup cerita hari ini, saya pribadi sama sekali tidak menentang pernikahan melalui perjodohan orang tua. Akan tetapi ada baiknya terlebih dahulu memeriksa latar belakang dari kedua belah pihak calon pengantin, agar insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Terkhusus insiden tragis yang menimpa Chotu, keluarganya seharusnya sudah waspada dan curiga. Mengapa orang tua Gunja Devi begitu terburu-buru ingin menikahkan sang putri? Pada akhirnya kita hanya bisa mendoakan, semoga ibu dan saudara-saudara Chotu bisa berdamai dengan takdir dan mengikhlaskan kepergian Priyanshu Kumar Singh, si bungsu kesayangan mereka. Dan itulah kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi yang menimpa Chotu.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dari channel The Purbas.